terkait wajah Pak Jokowi yang tiba-tiba ada banyak bintik-bintik hitam dan seperti ada lebam di wajahnya dan lehernya. Ternyata sudah ada banyak orang yang kemudian membicarakan ini, sementara saya pribadi terus terang beberapa hari yang lalu itu masih kurang percaya kalau Pak Jokowi itu sakit gitu. Tapi ternyata orang-orang sudah ada banyak sekali yang membahasnya dan hari ini dikonfirmasi bahwa memang benar-benar Pak Jokowi itu punya sakit dan sekarang sedang dalam proses penyembuhan. Klaimnya atau pernyataan dari ajudannya karena katanya ada alergi kulit, tapi dari apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa ini sepertinya juga menjadi perhatian dan harus kemudian juga dicek kebenarannya gitu. Karena ya meskipun Dr. Tifa ini adalah lawan Pak Jokowi atau orang yang mempertanyakan ijazah palsu Pak Jokowi gitu ya, tapi bagaimanapun Dr. Tifa ya dokter gitu, dan komentarnya ya komentar sebagai dokter dengan teori-teori medisnya, dan saya terus terang agak kaget dengan komentar Dr. Tifa hari ini gitu, karena ya ini sebenarnya sudah kemarin gitu ya, tapi saya coba bacakan. Karena Dr. Tifa bilang bahwa Pak Jokowi kok seperti kena autoimun, tanda tanya. Wajah dan leher tiba-tiba penuh melasma atau bercak-bercak hitam, dan tiba-tiba juga alopecia berat. Rambut rontok mendadak, dahi, ubun-ubun, belakang kepala. Ini autoimun atau hiperkortisolisme, tanda tanya, kata Dokter Tifa. Dokter pribadi perlu meresepkan antidepresan deh. Kasihan beban berbohong 10 tahun. Nah, ini lupakanlah komentar ini gitu. Itu bukan komentar seorang dokter, tapi yang tadi seperti autoimun, hiperkortisolisme, alopecia atau melasma, itu kan teori-teori medis yang disampaikan sama Dokter Tifa gitu ya. Ya jadi ya meskipun sekali lagi Dokter Tifa ini mungkin ada penilaian yang ya subjektif, ya tidak objektif melihat gitu, tapi bagaimanapun Dokter Tifa ini beneran dokter gitu, ijazahnya asli gitu, dan dia mendapatkan gelar doktor epidemiologi dan molekular. Jadi ya memang mestinya dia paham soal apa yang dia sampaikan, dan ketika ngelihat bercak-bercak hitam atau lebam atau titik-titik hitam di bagian wajah dan leher, ya mestinya apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa itu bisa dipertanggungjawabkan sebagai seorang dokter gitu, karena ya malu dia kalau sampai kemudian salah diagnosa gitu, salah komentar gitu ya, ngelihat ada foto gitu terus kemudian dia salah diagnosa, salah mengomentari, itu akan sangat memalukan sekali. Karena setahu saya gitu ya, sekarang tuh kan kalau kita sakit atau ada masalah kesehatan, terus kemudian ada gejala atau tanda-tanda di tubuh atau badan kita, itu kalau kita konsultasi ke dokter, udah nggak perlu datang gitu, tinggal foto terus kemudian kirim, itu dokter kita bisa langsung kemudian mendiagnosa ini ada sakit apa dan kemudian langsung dikasih resep gitu. Udah canggih memang gitu, dan ya dokter mestinya bisa melakukan itu. Nah, ketika Dokter Tifa mengatakan ini dengan komentar-komentar yang agak nakut-nakutin ini gitu ya, ya ini adalah satu pernyataan yang pantas untuk dia pertanggungjawabkan, dan kalau analisa atau diagnosa dia salah, itu mestinya bisa dibantah oleh dokter-dokter yang lain yang juga punya mungkin punya materi atau punya pendapat soal video atau foto-foto Pak Jokowi yang sudah beredar hari ini di sosial media. Ya tentunya kita tunggu, tapi sampai sekarang sepertinya belum ada satupun dokter yang membantah pernyataan Dokter Tifa, sehingga ya saya nggak tahu apakah penyakitnya seserius itu gitu ya. Apakah memang ada masalah autoimun atau hiperkortisolisme, dan saya juga nggak ngerti apa. Tadi saya coba cari tahu di Google atau coba cari tahu lewat AI, OpenAI. Sudah saya coba pahami dan gejala-gejalanya atau apa yang kemudian terjadi gitu ya. Tapi tidak kemudian bisa mengerti apakah ini benar-benar sakit autoimun atau hiperkortisolisme itu, atau ini sebatas bercak biasa karena cacar mungkin gitu ya. Tapi meskipun ya cacar kalau udah tua kayaknya udah nggak cacar lagi biasanya gitu ya. Ya saya sebenarnya juga ngelihat Pak Jokowi yang seperti itu, sebenarnya sudah mulai
agak kaget itu ketika Pak Jokowi datang ke rumahnya Pak Kasmujo yang katanya dosen pembimbingnya. Ya, waktu tahun 2017 bilang dosen pembimbing, terus kemudian kemarin dibilangnya dosen apa tuh? Dosen apalah gitu. Intinya si Pak Kasmujo ini dosen katanya di UGM, dosennya Pak Jokowi. Itu ketika Pak Jokowi datang ke rumahnya, memang kelihatan sekali wajah Pak Jokowi udah agak lain tuh. Ya, kalau kita ngelihat rambutnya juga udah menipis di bagian belakang, terutama itu udah botak gitu, dan itu mengejutkan bagi saya. Saya sudah posting di akun Facebook saya. Ini mengejutkan karena seingat saya terakhir pernah ketemu dengan Pak Jokowi itu sekitar 2 tahun yang lalu, itu nggak begini gitu. Masih rapi sekali, bagus sekali. Bahkan kalau kita ingat di Pilkada 2024 kemarin, itu Pak Jokowi kan aktif sekali tuh datang ke Jakarta ya. Terus kemudian ikut kampanye Pak Lutfi di Jawa Tengah gitu ya. Itu ya meskipun foto-foto yang ada di media kan dari depan semua, tapi video-video yang beredar itu bagian belakangnya masih rapi gitu. Setahu saya gitu ya. Ya nggak tahu kalau kemudian ada sudut-sudut pandang yang lain. Jadi ketika kemarin saya lihat Pak Jokowi datang ke Pak Kasmujo, bagian belakangnya udah botak, itu agak apa ya, agak kepikiran gitu, ada rasa deg gitu. Tapi saya pikir ya wajar lah, udah tua, ya 63 tahun gitu ya, semua laki-laki akan mengalami itu semua juga gitu. Ya saya mungkin juga akan mengalami itu, kita semua juga mungkin akan mengalami gitu, karena rata-rata. Tapi hari ini ketika ada bercak hitam, terus kemudian ada tanda-tanda lebam seperti itu di bagian wajah dan lehernya Pak Jokowi, itu seperti menjadi satu tambahan gejala lain atau tanda-tanda yang lain yang mestinya ini tidak bisa kemudian dianggap remeh atau digampangkan saja gitu. Karena ini sekali lagi apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa, meskipun itu adalah lawan politiknya Jokowi, adalah orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi, tapi tetap saja gitu. Dia adalah dokter yang pernyataan, ucapan, dan diagnosa yang dia sampaikan itu pasti harusnya bisa dia pertanggungjawabkan. Karena kalau misalkan saya sebagai keluarganya Pak Jokowi atau relawannya Pak Jokowi, itu hari ini mestinya pantas untuk khawatir gitu dengan kondisi itu. Jangan-jangan yang disampaikan oleh Dr. Tifa memang benar, misalkan autoimun atau hiperkortisolisme. Ya karena kalau sampai itu benar kan salah kalau kemudian dianggap ini cuma alergi biasa, alergi kulit dan sebagainya gitu. Jadi ya bagi saya apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa dengan diagnosanya, dengan penilaiannya terhadap wajah Pak Jokowi yang bercak hitam dan lebam-lebam seperti itu, bagi saya ini jauh-jauh lebih penting untuk diklarifikasi oleh Jokowi sendiri. Bukan klarifikasi untuk disampaikan kepada kita, tapi ya kepada dokter gitu. Beneran nggak nih saya sakit autoimun atau hiperkortisolisme? Gejala autoimun diduga penyakit Jokowi versi Dr. Tifa, dipicu sinar matahari atau stres. Gejala flek hitam di wajah Jokowi, mantan Presiden RI, kesehatan Jokowi menjadi perhatian setelah penampakan flek hitam di wajah dan lehernya. Kondisi Jokowi sontak menarik perhatian berbagai pihak. Potongan video wawancara itu pun dibagikan ulang di berbagai platform media sosial, salah satunya oleh Dr. Tifa, yang selama ini dikenal vokal mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi. Dr. Tifa menduga Jokowi terkena autoimun atau hiperkortisolisme. Kini terungkap kondisi kesehatan Jokowi yang sebenarnya hingga penyebab muncul flek hitam di wajah. Rupanya Jokowi menderita alergi kulit dan kini dalam tahap penyembuhan. Lantaran penyakit alergi itu, Jokowi absen menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila di Istana Negara pada hari Senin. Menanggapi kabar beredar soal sakit Jokowi, ajudan mantan Presiden Jokowi, Kompol Saif Muhammad Firtriansyah mengungkapkan faktanya. Hal itu disampaikan Kompol Saif sembari mengonfirmasi ketidakhadiran Jokowi di upacara Hari Lahir Pancasila di Istana Negara. Ketidakhadirannya ini karena Jokowi masih dalam proses penyembuhan dari alergi kulit yang menderita.